Dari Injil Lukas pasal 50 sampai 53. Nanti yang kedua aja. Lukas 24, 50 sampai 53. Saya bacakan aja, saudaraku, cuma 4 ayat, tidak panjang, saya baca dengan cepat. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, Lukas 24 ayat 50 sampai 53 memberikan kepada kita satu pelajaran, ya, tentang apa dampak, ya, apa pengaruhnya atau hasilnya, akibatnya dalam kehidupan kita. Ya, Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, saudaraku, tolong echonya dikurangi. Echo dikurangi supaya tidak terlalu bengong. Oke? Iya. Nah, yang pertama, saudaraku, yang perlu kita perhatikan adalah 3 bagian ini. Yang pertama, sebelum naik ke surga ada janji. Sebelum pulang kepada Bapa ada janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Apa janjinya? Aku akan mengirimkan janji Bapa kepadamu. Aku akan mengirimkan janji Bapa kepadamu. Ayat 49. Janji Bapa itu apa? Haleluya. Janji Bapa itu apa? Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, saudara, janji Bapa itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Haleluya. Saudaraku, janji orang yang mau pulang itu pasti ditepati. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya butuh pendamping. Sebab itu dia bilang, aku akan mengirimkan apa yang Bapa janjikan kepadamu, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, sebelum aku pulang, Roh Kudus tidak akan turun. Tapi setelah aku pulang, Roh Kudus akan turun. Ini janji. Ya, puji nama Tuhan. Sehingga sesuatu murid-murid kemudian akan dipenuhi, diisi dengan kuasa. Yang terusnya, dan ini akan digenapi pada hari Pentakosta yang akan kita peringati tanggal 24 yang akan datang, hari Pentakosta. Saudara lihat, janji Tuhan tidak langsung, ada waktu. Saudara dan saya menerima banyak janji Tuhan, dan seringkali kita bertanya-tanya, mana janjinya? Mana? Tunggu waktu Tuhan.
Aku akan mengirimkan janji Bapa kepadamu. Perkataan Tuhan Yesus tidak segera, pada hari Pentakosta akan digenapi. Ini berarti waktu sudah tiba. Juga janji Tuhan buat saudara dan saya, pasti digenapi kalau waktunya sudah tiba. Kalau belum, ya tidak bisa, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kemudian bagian yang kedua, pada saat kenaikan, pada saat Tuhan Yesus naik, haleluya, ke surga, dan dia tidak naik begitu saja, saudaraku, ya, tidak terus bilang gitu aja, enggak. Bukan hanya janji yang dia berikan, tapi pada saat dia naik, mau meninggalkan murid-muridnya. Haleluya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka. Luar biasa, memberkati. Pada saat dia naik, mau meninggalkan murid-muridnya, angkat tangannya, memberkati. Dan tangan Tuhan yang terangkat, yang memberkati murid-muridnya pada waktu itu, dan tetap terangkat untuk memberkati saudara dan saya sampai sekarang. Luar biasa, bukan? Haleluya. Tuhan Yesus enggak mau cuma pergi begitu saja, enggak mau. Dan tinggalkan berkatnya untuk murid-muridnya dan buat saudara dan sekarang. Haleluya. Buat saudara dan saya sampai sekarang. Nah, puji nama Tuhan. Untuk apa Tuhan memberkati? Haleluya. Puji nama Tuhan. Supaya murid-murid tampil beda. Artinya apa? Menunjukkan satu kehidupan yang tidak sama dengan orang lain. Ditinggal biasanya sedih, nangis, tapi dengan berkat yang Tuhan berikan membuat mereka bisa tampil beda, menunjukkan bahwa Yesus yang naik ke surga itu tetap ada di dalam kehidupan mereka. Sebab itu mereka menunjukkan sikap yang lain. Demikian juga anak-anak Tuhan. Sejak saya dulu masih di kaum muda, di Genteng Kali, perkataan tampil beda ini sudah ada. Anak Tuhan, orang Kristen mesti punya penampilan yang berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain cuma mabuk-mabukan, kita tidak. Kalau orang lain suka foya-foya, kita tidak. Kalau orang lain suka narkoba, kita tidak. Kalau orang lain suka dugem, kita tidak. Beda. Ya, terserahku. Kalau tidak beda, lalu gimana kita mau jadi saksi? Lo podo wae ambil aku, sani mau, harus ada. Dan ini yang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, memberkati supaya kita tampil beda. Dan yang kedua, memberkati supaya apa? Kita mendapat kebaikan. Diberkati untuk kebaikan kita. Haleluya. Diberkati untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita
kita tetap merasakan tangan pemeliharaan Tuhan menyertai kita. Kita tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah ditinggalkan. Kita dipelihara, dijaga, diberkati supaya hidup kita dalam tanda kutip baik. Haleluya. Ya, dan berkat Tuhan buat kita itu cukup. Cukup. Firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan, jangan buat aku jadi kaya raya sehingga aku lupa Tuhan. Ya, ini doa. Dilanjutkan, Tuhan, dan jangan buat aku miskin sekali supaya aku tidak menghujat Tuhan. Jadi artinya apa? Berkat Tuhan itu pas, cocok untuk keadaan saudara dan saya. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Puji Tuhan. Nah, karena itu jangan banding-bandingkan berkat yang kita terima. Dia mau terima sak gentong, aku mau besak cangkir, nggak cocok itu. Mestinya aku lebih akeh. Satu kesalahan. Jangan lakukan itu. Ya, Tuhan memberkati untuk kebaikan. Dan kebaikan kita itu berarti pas, cocok dengan kondisi, situasi, keadaan kita. Nah, kemudian dampak kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, sebelum ada janji, pada saat dia naik ada berkat. Nah, sekarang yang ketiga, setelah kenaikannya, itu tugas saudara dan saya. Dampaknya bagi saudara dan saya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mau apa? Itu saudara dan saya. Nah, perhatikan ya saudara. Setelah melihat Tuhan Yesus naik ke surga, ayat-ayat yang kita baca dalam Lukas 24, ayat 52 dan 53 mengatakan apa yang mereka lakukan. Yang pertama, murid-murid Tuhan sujud menyembah Tuhan. Ini saudara dan saya. Kita harus sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan sudah pulang, ya wes. Sujud menyembah. Dan ini berarti memberikan penghormatan tertinggi. Sebab memang dia layak dan pantas untuk dihormati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua bagi kemuliaan Tuhan. Jangan rampas kemuliaan Tuhan untuk diri sendiri. Ya, semua kemuliaan berikan kepada Tuhan. Dan ini dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Memberikan penghormatan yang tertinggi yang kepada Tuhan. Itu sujud menyembah. Itu penghormatan tertinggi. Haleluya. Ya, lakukan ini dalam kehidupan kita. Lakukan. Tuhan senang. Ya, dan ini dilakukan murid-murid Tuhan. Yang kedua, pulang ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. Haleluya. Enggak, dia
Tuhan Yesus naik terus, biar. Satu ke sana, satu ke situ, satu ke sana, ambiar. Jadi mereka pulang kembali bersama-sama ke Yerusalem. Tuhan Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Perintah. Dan kemudian mereka lakukan perintah Tuhan. Ini bicara soal apa? Ketaatan. Mereka taat perintah Tuhan meskipun Tuhan tidak ada. Sudah pergi pulang ke surga. Tapi mereka tetap taat. Jangan tinggalkan Yerusalem. Semua pergi ke Yerusalem. Semua. Dan mereka kumpul di atas kamar loteng di Yerusalem. Dan dikatakan di sana 120 orang. Itu bukan jumlah kecil ya. Kita aja di sini mungkin tidak ada 120. Angel ngumpul ke 120. Tapi lihat, 120 murid taat, sama-sama pulang kembali ke Yerusalem, kumpul di kamar loteng di Yerusalem. Luar biasa. Ketaatan. Bagaimana ketaatan saudara dan saya? Kita harus renungkan. Kalau kita mau jujur, kita mesti ngaku. Iya, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat, mogok, lawan. Jadilah seperti murid-murid, teladan yang patut untuk ditiru. 120 orang loh, semua taat. Gak ada satu dua, aku tak boleh ya, gak ada. Luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, mereka sangat bersukacita. Mereka yakin dengan segenap hati, percaya dengan segenap hati, Yesus sungguh hidup. Mereka melihat dengan sangat bersukacita. Bagaimana saudara dan saya? Yesus Tuhan yang kita sembah, bukan Yesus Tuhan yang mati. Dia hidup. Dan ini yang harus membuat saudara dan saya sangat bersukacita dalam keadaan apapun. Ya, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, aku sanggup tabah. Sangat bersukacita, membuat kita sanggup menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Biasanya yang tidak enak, ada sukacita, dan sukacita ini tidak bisa hilang, tetap menetap di dalam hati. Hal ini sebab apa? Yesus hidup, dia hidup di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, luar biasa. Dan yang keempat, perhatikan, mereka senantiasa berada di dalam baik. Senantiasa, selama itu mereka berada di dalam baik Allah. Ini menunjukkan apa? Sederhana, punya satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan,
yang mesra dengan Tuhan. Apa? Bagaimana saudara dan saya? Apa kita punya hidup yang dekat dengan Tuhan? Punya hubungan yang mesra dengan Tuhan? Atau jauh? Ayo, punyailah hidup yang dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Ya, jangan jauh. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hidup jauh dari Tuhan, mau tenang, dari bisa. Ya, harus punya satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, secara sederhana ini punya arti yang pertama, senantiasa memuliakan Tuhan. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan senantiasa memuliakan Tuhan. Haleluya. Senantiasa memuliakan Tuhan, luar biasa. Ya. Dan itu ditunjukkan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, itu kewajiban saudara dan saya. Sebab itu ayo renungkan, apakah hidupku senantiasa memuliakan Tuhan atau enggak? Ya, saudaraku, renungkan. Seharusnya kalau kita punya hidup yang dekat dengan Tuhan, mesra akrab dengan Tuhan, hidup tak terpisahkan dari Tuhan, maka hidup kita akan selalu memuliakan Dia, memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Dan yang kedua, memberkati Tuhan. Saya kasih tanda kutip. Buat Tuhan yang diberkati, kan mestinya saya yang diberkati sama Tuhan. Ya, bahasa Inggrisnya juga sama saja. Bless the Lord. Apa pengertiannya? Kita memberkati Tuhan itu pengertiannya kayak apa? Cuma secara sederhana ada tiga. Kita memberkati Tuhan itu artinya satu, memuji Tuhan. Ya, ini artinya kita memberkati Tuhan itu berarti kita memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Itu kita memberkati Tuhan. Kalau ngomel enggak, ayo, bagaimana hal ini? Apa kita senantiasa memuji Tuhan? Apa enggak? Nah, itu satu pertanyaan, tanda tanya. Haleluya. Dan yang kedua, memberkati Tuhan berarti apa? Mengagungkan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Haleluya. Dalam hidup kita. Saudaraku, mengagungkan itu hampir ya samalah dengan memuliakan Tuhan. Mengagungkan. Jadi artinya apa? Lewat kehidupan kita, orang harus memuliakan Tuhan. Jangan lihat kehidupan kita, orang lalu ngomong gini,
Oh, percuma nang gereja saben minggu, uripe kaya ngono. Rusak. Itu tidak memuliakan Tuhan, tidak mengagungkan Tuhan. Kita tidak memberkati Tuhan. Ya, ini secara sederhana. Dan memberkati Tuhan yang ketiga adalah bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Mengucap syukur. Berarti kita memberkati Tuhan. Ini pengertiannya. Haleluya. Bersyukur itu tidak sulit, sangat gampang. Haleluya. Sangat gampang. Sebab apa? Sebab kita tidak punya alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan. Jualannya nggak laku, bukan alasan. Ya saudara, rugi, bukan alasan. Ditipu orang, bukan alasan. Dikhianati orang, bukan alasan untuk tidak mengucap syukur dan lain-lain. Kenapa? Sebab kita ada seperti kita ada sekarang itu karena Tuhan. Haleluya. Sebab itu harus selalu mengucap syukur. Ya, seringkali saudaraku, saya bandingkan kita ini mengucap syukur karena apa? Napas kita. Ya, itu berapa? Semenit berapa kali napas? Coba napas kita. ICU, rumah sakit. Iya. Pegang jantung. Hitung berapa kali? Mungkin 80 kali per menit. Coba jantung kita. Kalau orang main drum. ICU. Ya. Tidak mengucap syukur, salah. Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, hidup yang baik, keadaan yang normal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah tua, boyok lorong. Ojo ngomel, yang tua yang mesti ngomong. Ya, bersyukur karena bisa mencapai umur sekian. Kalau saya ketemu lansia, saya selalu ngomong, nikmati hidup sebagai lansia. Sebab tidak semua orang bisa jadi lansia. Kalau kita bisa jadi lansia itu kemurahan Tuhan. Nikmati, comel. Saya kira tidak kuat. Ya memang lansia, kok saya kira pohon kuat. Tidak bisa. Tenaga berkurang. Ya memang betul loh lansia. Tidak usah bersungut-sungut, nikmati aja keadaan kita sebagai lansia. Ya, nah ini bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Jadi kita melihat di sini, Injil Lukas mengajarkan kepada kita bahwa sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus janji mengirimkan Roh Kudus. Pada saat dia naik, dia angkat tangannya memberkati saudara dan saya. Itu Tuhan Yesus. Nah, sekarang Injil Lukas juga mengajarkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saudara dan saya yang bertindak. Haleluya. Sujud menyembah, kembali ke Yerusalem. Haleluya, dan memberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, berikutnya sekarang kita akan belajar dari yang kedua. Kisah pasal 1 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan aja 3 ayat ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita melihat Kisah 1 ayat 9 sampai 11 dengan Lukas 24 ayat 50 sampai 53 saling menguatkan, saling mengisi satu dengan yang lain, bukan bertentangan. Apa yang terjadi? Kisah 1 ayat 9 sampai 11 mengatakan, teruskan, menjelang dan setelah naik, sebelum dan setelah naik, apa yang terjadi? Haleluya. Apa yang terjadi? Ada pesan dan janji Tuhan. Haleluya. Pesan ini mesti di sini. Janji itu di sini. Haleluya. Luar biasa. Tuhan ngatur semua dengan teliti, dengan rinci, dan pasti baik buat saudara dan saya. Haleluya. Yang pertama, saudaraku, apa pesannya? Haleluya. Ya, apa pesannya? Perhatikan saudaraku. Dan apa janjinya nanti ada sekali ya di situ. Jadi satu. Yang pertama, kamu harus jadi saksi. Kamu harus jadi saksi. Kamu akan jadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku. Ini pesan. Kamu harus jadi saksi. Ya, karena itu Tuhan Yesus perintahkan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi dengan kuasa yang dari atas. Kamu baru bisa jadi saksi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini pesan. Saudara dan saya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Haleluya. Apakah saudara dan saya sudah jadi saksi? Tanda-tanda. Renungkan. Ini pesan. Haleluya. Jadi saksi bukan cuma dengan perkataan. Jadi saksi itu dengan sikap, tingkah laku, perbuatan, dan yang orang tidak tahu adalah pikiran. Karena itu Paulus berkata, aku kata Paulus, memiliki pikiran Kristus. Kristus yang tahu. Haleluya. Karena itu sesuatu, hati-hati. Ya. Jadi saksi. Perhatikan. Saudara dan saya mau tidak mau tetap jadi saksi. Nah, karena itu ayo berlakulah sebagai saksi Kristus yang memuliakan Dia, yang mengagungkan Dia, dan yang meninggikan Dia. Puji nama Tuhan. Berikutnya, yang kedua, jangan bengong. Murid-murid pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga,
Ambil mulut yang amat. Tidak salah dengan Tuhan bilang, jangan bengong. Jangan bengong. Haleluya. Ya, artinya apa? Jangan diam aja, cuma melihat ke langit. Kalau terjone, jangan bengong, tetapi lakukan perintah Tuhan. Orang yang bengong tidak melakukan apa-apa, cuma bengong doang. Ya, gumun kagum, tidak melakukan apa-apa. Salah. Jangan bengong. Bengong itu tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Gampang. Lakukan perintah Tuhan. Ada yang Tuhan perintahkan. Lakukan. Lakukan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Haleluya. Ya, karena itu ayo, saudaraku, jangan bengong aja. Nah, yang ketiga, ini bagian terakhir. Ini janji. Yang 1, 2 tadi pesan. Ya, Tuhan Yesus berpesan, kamu jadi saksi. Yang kedua, Tuhan Yesus berpesan, jangan bengong, lakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, ini janji. Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yesus mau datang lagi. Janji. Haleluya. Janji. Terus banyak orang yang tahu ya. Ya, sok. Mulai dulu janji tok. Aku sih kecil dulu janji mau datang. Saya kira duwe anak telu sik janji mau datang. Habis duwe cucu loro yo sik janji mau datang. Kapan datang? Ini orang yang sinis. Jangan. Kapan Tuhan Yesus mau datang? Bukan urusan kita. Dia akan datang pada waktu yang tepat. Kapan waktunya bukan urusan saudara dan saya. Penting diperhatikan. Jangan jadi orang Kristen yang sinis. Kayak janji-janji tok. Mau datang kapan nggak teko-teko. Nah itu nggak boleh. Sinis, menghina. Bukan urusan kita. Dia mau datang kapan? Besok, hari ini datang. Terserah Tuhan. Dia yang berdaulat. Namun yang perlu dan penting adalah sikap kita. Siap menanti kedatangannya. Siap menanti kedatangannya. Siap enggak kita? Jangan cemburu. Sesuatu banyak godaan. Santai aja, santai. Gak usah subuh-subuh. Biasa aja. Ya. Ini banyak terdengar. Tapi kita tidak mau dengar itu. Kita mau berkata, aku harus subuh-subuh. Siap menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Harus ya. Firman Tuhan ngomong, Tuhan akan datang sebagai pencuri. Siapa yang tahu kedatangan pencuri? Makanya kalau malam ke rumah kita gembok, kita rantai, ya, supaya apa? Supaya pencuri nggak bisa masuk. Ya. Nggak ada pencuri ngomong, kok begini aku nama kamu ya? Ya, nggak ada. Itu pencuri goblok. Tuhan Yesus pun sama.
Karena itu kita harus siap menanti kedatangannya kali yang kedua. Caranya kayak apa? Satu, doa. Sembahyang orek, sembahyang doa. Ya, banyak berdoa. Banyak berdoa. Jangan lupa, doa itu napasnya orang Kristen. Orang Kristen yang tidak suka berdoa itu sama saja dengan tidak suka bernapas. Nah, orang yang tidak suka bernapas artinya MATI. Jelas, gampang, sederhana. Makanya di rumah sakit kalau susah napas dikasih oksigen supaya napasnya normal. Yang kedua, kerja. Yo, siap menanti. Jangan ngangguran remah. Jangan nganggur, kerja. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Banyak kerja. Ya, tidak pernah Tuhan Yesus pasang pemberitahuan. Tidak ada lowongan, tidak pernah. Selalu terbuka asal kita mau. Banyak. Ayo kerja. Ini. Macam-macam kerjanya. Ya, sesuatu. Di gereja ini pun macam-macam kerjanya. Ada yang noto bangku, kursi, ada yang ngepel, ada yang nyetel mic, ada yang mengoperasikan LCD, macam-macam. Ya, bukan satu, tapi yang penting adalah mau kerja. Ayo kerja. Dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dan kita kerja. Firman Tuhan bilang ngomong apa? Tuhan Yesus ngomong, Bapakku kerja sampai sekarang. Aku pun juga. Bayangkan. Haleluya. Orang malas tuh tidak laku di hadapan Tuhan. Tapi justru orang yang rajin, yang suka bekerja, Tuhan senang. Yang ketiga, ayo gandengan tangan berjuang bersama-sama. Ya, saya pernah lihat satu gambar. Ada orang terjerumus di mana itu, di jurang, tapi temannya di atas bisa pegang tangan. Tapi dia kan tidak kuat kok. Temannya di belakang pegang kakinya. Temannya di belakang lagi juga pegang kakinya. Akhirnya orang itu berhasil ditarik. Itu bersatu. Nah, kita kerja bersatu ya. Jangan sendiri-sendiri. Harus bersatu. Perlu itu. Ya. Karena itu jalin persatuan dan kesatuan di antara kita. Jangan merasa aku yang paling. No. Semua berguna. Saudaraku, ya. Sekarang saya mau tanya, nanti jawab sendiri. Jempol sama jempol, penting mana? Jempol sama jempol, penting mana? Jawab. Kalau saya jawab podo penting. Iya, masing-masing ada fungsinya, betul enggak? Ya, tapi saya mau kasih contoh, nanti dipikir jorok. Ya, terus aku lihat, ini loh, bersatu deh, ayo, jangan iri, ya, jangan dengki, ayo. Dan yang menjadi dasar semuanya itu adalah saling mengasihi. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Ku kasih kau
dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saling mengasihi, ya. Dan orang yang saling mengasihi itu tidak mungkin benci, dendam, iri, itu tidak mungkin. Karena saling mengasihi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tapi bukan nganggur, doa, kerja, bersatu, dan saling mengasihi. Haleluya. Ya, karena saling mengasihi, kita mampu melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, siapkan hati kita untuk berjamaah kudus. Kita sudah mengerti apa yang menjadi tugas